نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang saya Bapak Ibu, alhamdulillah mutiara sehat walafiat, mulus rahayu berkah selamat rezeki nasi di para tentur pinuku barokah, amin. Mudah-mudahan panjang yuswa salamina ayatina taala Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, menjelang kita berbuka saum insyaallah 5 menit lagi. Berapa menit lagi? 12 menit. Kita kultum kuliah 70 menit. Ya, kultum ya. Kutil sebenarnya. Kuliah kilo menit. Ya, kulkas. Kuliah. Oh iya. Insyaallah ya, kita manfaatkan untuk ta'lim sambil menunggu ini penyajian takjilnya. Tugasnya sudah siap kemudian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ta'lim itu merupakan bagian yang sangat penting. Sebab hidup sesama muslim itu ada beberapa kewajiban. Pertama adalah ta'allum, mempelajari, mengilmui agama kita. Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa beragama dengan benar? Maka orang yang beruntung adalah ketika 4 pilar ada pada diri mereka. Satu adalah landasi kehidupan dengan iman. Tapi iman itu tidak akan sempurna tanpa ilmu. Oleh sebab itu, mengilmui Islam merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua adalah mengamalkan Islam itu sendiri. Yang ketiga, mentausiahkan atau mendakwahkan Islam. Dan yang keempat, dakwah dengan penuh kesabaran, menjalankan kebenaran dengan penuh kesabaran. Itulah yang disebut dalam surat Al-Asr, ya. Jadi surat Al-Asr yang sering kita baca kalau khusus sholat, biasanya wal asri yang kenanya sama dengan inna a'tainakal kautsar. Kalau sholatnya rusuh. Tapi kalau dihayati, sekalipun itu surat pendek, tapi insya Allah bermanfaat. Tapi bukan itu yang akan kita hayati hari ini. Kemarin kita sudah melanjutkan tadabbur bacaan-bacaan sholat kita, ya. Mulai dari doa iftitah, kemudian doa Al-Fatihah, kemudian kita membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Nah, ketika iktidal, bacaan apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Apa itu ungkapan Sami Allahu liman hamidah? Ketika kita sedang iktidal. Iktidal maknanya sebuah perilaku keseimbangan. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Hidup di dunia dan nanti di akhirat. Keseimbangan itu harus terjaga. Maka ada iktidal sebagai lambang hidup kita harus seimbang. Nah, dalam keseimbangan itu kita terus-menerus memohon kepada Allah agar Allah terus memberikan bimbingan, agar Allah terus mengabulkan ya harapan-harapan kita, cita-cita kita, tujuan kita, usaha-usaha kita. Maka setiap kita bangkit dari ruku, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu ada 4 kata. 1 sami'a, 2 lafzul jalalah Allah, 4 li, 3 li, 4 ma, 7 hamidah, hu, 7 ya, ada ma, hu dengan hu. Sami Allah itu doa sebenarnya. Sami'a semoga mendengarkan, semoga mengabulkan. Siapa? Allah.
Jadi ketika kita mengucapkan sami Allah itu doa. Semoga Allah mendengar. Mendengar dalam arti mengabulkan. Mengabulkan siapa? Li bagi orang yang man. Liman bagi orang yang hamidah, memuji hu-nya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu sebagai doa. Ya, kita baca ada unsur doa di situ. Jadi di hayat di bawah itu sedang berdoa. Bukan sekedar perpindahan, namun tidak sami Allahu liman hamidah. Namun hartosna teuing kumaha. Abeh nawe terima buru-buru beres salat. Nah, jadi kita tidak begitu. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu harus dihayati sebagai doa. Sami'a semoga menerima, mendengarkan. Siapa? Allah. Mendengarkan apa? Doa. Doa siapa? Man, orang yang hamidah, memuji dia. Kita sudah memuji dari awal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Dengan ungkapan-ungkapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon supaya kita yang senantiasa memuji Allah ini ya, selalu dikabulkan doa. Jadi ketika sami Allah liman hamidah jangan rusuh-rusuh. Hayati ya ketika itu sedang berdoa. Kemudian kita ikrar kepada Allah Rabbana walakal hamdu. Nah, ada yang sesederhana itu, ada yang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu satu ikrar kita di hadapan Allah. Kita sudah meyakini rububiyah Allah pada surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita ungkaplah rububiyah Allah, Rabbana wahai Rabb kami. Ketika kita mengatakan wahai Rabb kami, artinya wahai pencipta kami. Ketika mengatakan Rabbana wahai pemberi rezeki pada kami. Ketika mengatakan Rabbana wahai yang menata kehidupan kami. Ketika mengatakan Rabbana wahai yang mentarbiyah, yang ngurus, yang ngamping, yang ngajarin kami. Jadi itu rububiyah Allah. Rabbana, rasakan kehadiran Allah sebagai pencipta kita, sebagai pemberi rezeki pada kita, sebagai penata, pengelola, pengatur hidup kita, ya, baik lingkungan kita, ya, maupun dalam diri kita sendiri. Itu ada dalam tadbir Allah SWT. Maka Rabbana kita ulang, wahai Rabb kami, laka hanya milikmu alhamdulillah segala puji. Itu pengulangan lagi. Karena Allah sebagai Rabb, maka kita puji. Sebab tanpa rububiyah Allah apalah artinya kita. Kita ada karena rububiyah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan. Allah yang memberi rezekinya pada kita. Oh Ustaz, saya tidak pernah diberi rezeki sama Allah. Diberi naon tara aku nuneangan sorangan. Gitu, kita bicaranya begitu. Ya, lamun Allah ngarizkian mah atuh ati cicing wae ge kudu mah da karu loba da datang sorangan gitu ya. Ya, itu lupa sebenarnya ya rezeki terbesar kita apa sih? Wujud kita saja sudah rezeki terbesar. Ya, kehadiran kita ke alam dunia ini rezeki terbesar. Siapa yang berjasa mewujudkan kita di sini? Ini rezeki terbesar. Apalah artinya harta kekayaan banyak kalau kitanya tidak ada? Apa artinya semua kenikmatan itu kalau kitanya tidak ada? Atau kitanya ada tapi rezekinya dikurangi? Rezeki apa? Rezeki sehatnya dicopot. Kumahan yang nggawe mal bisa. Ya, betul tidak? Rezeki kuatnya sehat, kuat juga. Itu rezeki dari Allah itu. Ya, kita sehat rezeki dari Allah, kita kuat rezeki dari Allah. Ya, kita adalah paling tidak ini rezeki dari Allah. Mata bisa melihat tajam rezeki dari Allah, telinga bisa mendengar tajam rezeki dari Allah. Dan kita tidak mengusahakan sendiri, membuat telinga sendiri, membuat mata sendiri, membuat hidung sendiri. Masa tidak dirasakan Allah memberi rezeki tanpa kita minta? Maka kalaupun kita harus usaha, itu adalah tugas hidup. Karena tanpa usaha kita tidak diberi apa pahala. Kalau tidak diberi pahala, nanti masuk ke akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, supaya dapat apa-apa, ya kita harus bekerja.
Dan bekerja itu pun dibantu oleh Allah. Buktinya apa? Kita diberikan sehat, diberikan kuat, diberikan kesempatan, diberikan peluang, dan rezeki yang kita carinya juga tersedia, kan begitu ya? Bukan cari sih, kita jemput, betul tidak? Tersedia sana sini, kita tinggal jemput, semua sudah tersedia. Maka yakini bahwa Allah benar sebagai Rabb kita, maka lakal hamdu. Kita ulang lagi, hanya milikmu segala puji ya Rabb. Ya, sebanyak-banyak pujian itu bil samawat, sepenuh langit semua. Pujian sepenuh langit artinya seluruh makhluk memuji Allah, semua itu milik Allah. Atau kita melihat kehebatan alam raya ini, yang harus dipuji siapa? Allah. Melihat matahari sedemikian hebat, siapa yang dipuji? Allah yang mewujudkan matahari. Pentingnya apa matahari kepada kita? Luar biasa. Tanpa matahari tidak akan ada energi. Kita tidak bisa bekerja, tidak bisa memiliki kekuatan tanpa energi. Ya, ada lagi tumbuh-tumbuhan. Allah sediakan semua ini. Tanpa tumbuh-tumbuhan kita makan dari mana? Nah, duit tidak bisa dimakan, betul tidak? Emas tidak bisa dimakan. Yang kita bisa makan adalah buah-buahan. Itu rezeki dari Allah. Siapa yang menanamnya? Kita. Siapa yang menumbuhkannya? Allah. Kita cuma bisa menanam. Siapa yang menciptakan bunga-bunganya? Siapa yang menjadikan bunga dari buah-buahan? Siapa yang mengisi buah-buahan itu dengan berbagai energi, berbagai zat-zat makanan? Kita tidak pernah mengisi mangga dengan zat makanan oleh kita. Kita tidak pernah mengisi padi dengan karbohidrat. Itu semua sudah disediakan oleh Allah. Ya, maka sepenuh langit, sepenuh bumi pujian hanya milik Allah. Ini penting supaya kita tidak pujian. Sebab rugi kalau kita ini tidak mengembalikan pujian kepada Allah. Ruginya apa? Kemarin sudah kita bahas. Kita akan angkuh dan sombong karena prestasi diri sendiri. Ketika manusia angkuh dan sombong, kerugiannya adalah dia tidak mau dikritik. Kalau tidak mau dikritik, tidak akan maju. Maka orang yang biasa memuji Allah siap dikritik. Kenapa? Wajar dah saya malahin Allah. Wajar dah yang subhanallah, yang maha suci, yang maha sempurna cuma Allah. Saya memang banyak kekurangan. Nah, dengan siap dikritik, kita kembalikan kepada Allah, maka kritikan itu akan membangun kita supaya lebih sempurna lagi. Tapi kalau manusia pujian, sedikit saja dia tidak dipuji, langsung sakit hati. Akhirnya apa? Dia tidak mau dikritik. Kalau tidak dia mau dikritik, bagaimana bisa maju? Akhirnya merasa sudah puas, padahal orang lain lebih maju. Justru mengkritik kita itu banyak yang ingin menyempurnakan kita. Jadi kalau kita ini dikritik itu harus mohon, sebab yang tahu itu hanya orang lain kesalahan kita. Kita tidak tahu. Alhamdulillah, selamat berbuka. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati buka kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian. أشهد أن لا إله
Amen.